Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Zuhendra. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian yang berjudul Penerapan Data Mining untuk Klasterisasi Tingkat Kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat dengan DTKS. Adapun permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi yang nantinya dapat difungsikan untuk melakukan klasterisasi atau pengelompokan pada suatu data atau kumpulan data berdasarkan kriteria tertentu. Namun, kriteria di sini yaitu yang terdapat pada penyeleksian data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi yang dapat memvisualisasikan data dari hasil pengelompokan suatu kumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini, memiliki beberapa batasan masalah. Yang pertama, data uji yang digunakan adalah data dengan kriteria yang sesuai ketetapan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 HUK 2013 tentang kriteria fakir miskin terregister. Yang kedua, data sampel atau data uji yang digunakan berjumlah kurang lebih 600 atau lebih. Yang ketiga, hasil atau output berupa visualisasi dari data hasil pengelompokan. Kemudian alur penelitian, yang pertama, mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, melakukan pengumpulan informasi mengenai data penelitian melalui wawancara kepada Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik mengenai hal terkait, yaitu tentang data terpadu kesejahteraan sosial. Yang ketiga, melakukan proses pengolahan data penelitian, seperti menyiapkan data sampel yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan pengujian sistem, sehingga sesuai dengan kriteria terkait pembahasan penelitian. Yang keempat, merancang dan membangun sistem aplikasi. Yang kelima, melakukan uji aplikasi. Yang keenam, melakukan perhitungan manual dengan data uji. Yang ketujuh, melakukan perbandingan antara output aplikasi dengan perhitungan manual untuk mengetahui apakah sistem klasterisasi sudah berjalan dengan benar atau tidak. Dan yang kedelapan yaitu hasil dan pembahasan. Pada metodologi penelitian, terdapat use case diagram sistem klasterisasi di mana user dapat melakukan login setelah melakukan registrasi dan juga melalui validasi data. Kemudian user juga dapat melakukan input dataset setelah melakukan login. Kemudian user juga dapat melakukan mengakses detail data setelah melakukan input dataset. Lalu user juga dapat melakukan klasterisasi data setelah melakukan input dataset, diikuti dengan menginput nilai bobot, input jumlah klaster dan juga titik pusat klaster. Kemudian user juga dapat mengakses dashboard dan mengunduh hasil. Lalu user juga dapat melihat riwayat login pada sistem. Kemudian user dapat melakukan logout dari sistem. Kemudian metode penelitian menggunakan K-means secara umum mengikuti proses data processing, di mana proses ini meliputi normalisasi data, seperti pemberian nilai bobot untuk data non-numerical dan skalarisasi menggunakan standar scalar pada dataset, kemudian menentukan jumlah cluster yang ingin dibentuk, menentukan titik pusat cluster untuk tiap cluster yang dibentuk, kemudian menghitung jarak data terhadap pusat cluster, kemudian melakukan pengelompokan data sesuai minimum jarak ke pusat cluster. Apabila pusat cluster mengalami perubahan, maka pusat cluster tersebut menjadi titik pusat cluster terbaru, kemudian menghitung jarak terhadap pusat cluster terbaru, kemudian melakukan pengelompokan data sesuai minimum jarak pusat cluster, hingga pusat cluster tidak mengalami perubahan, sehingga didapati hasil akhir untuk klasterisasi. Kemudian user interface atau halaman home. Pada halaman home, kita dapat melakukan inputan berupa dataset, di mana pada field kita dapat melakukan input dataset kemiskinan dengan cara menekan tombol browse file, sehingga kita dapat melakukan inputan dari device ke dalam sistem berupa dataset. Selanjutnya ada user interface, halaman klasterisasi, di mana pada halaman klasterisasi kita dapat menentukan jumlah klaster dari 2 sampai 6. Kemudian dari klaster tersebut kita harus menentukan titik pusat klaster atau titik sentroid untuk masing-masing klaster. Pada halaman user interface dashboard, kita bisa melihat grafik dalam bentuk pie chart, di mana memvisualisasikan hasil klasterisasi dari tiap-tiap klaster, di mana pada klaster B, di sini kita bisa melihat sebanyak 64,2%, sedangkan untuk klaster C, yaitu sebanyak 20%, dan klaster A sebanyak 15,9%. Kemudian kita juga bisa melihat klasterisasi ini berdasarkan kriteria tersendiri seperti penghasilan dan lain-lainnya. Kemudian dilakukan perhitungan manual sebagai pengujian kebenaran output system, di mana di dalam perhitungan manual kita menggunakan data uji yang akan membentuk 3 buah klaster, di mana indeks data pertama itu sebagai pusat klaster 1, indeks data kelima itu sebagai pusat klaster kedua, dan indeks data ke-8 itu sebagai pusat ketiga.
Kemudian kita akan menghitung jarak data ke satu dengan data ke pusat klaster 1, yaitu menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu bernilai 0, kemudian data ke satu dengan pusat klaster kedua bernilai 12,7, dan data ke satu dengan pusat klaster 3, yaitu 12, sehingga di sini kita mengambil nilai paling minimum, di mana data ke satu itu lebih mendekati dengan pusat klaster ke satu, maka dia termasuk kelompok ke satu. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama untuk data kedua dengan pusat klaster yang sama, dan juga seterusnya. Lalu setelah kita dapati hasil pusat klaster, kemudian kita melakukan pencarian nilai pusat klaster terbaru dengan menjumlahkan semua klaster yang sama, kemudian diambil nilai rata-ratanya, maka didapati pusat klasternya berubah, sehingga kita akan melakukan iterasi sebanyak 2 kali dan baru mendapatkan hasil klasterisasi akhir. Perbandingan hasil perhitungan sebagai pengujian antara output manual dan output sistem, di mana kita dapat melihat bahwa output manual dan output sistem memiliki output cluster yang sama, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sistem klasterisasi dalam melakukan cluster sudah berjalan dengan baik atau benar. Hasil dan pembahasan. Setelah adanya dilakukan perancangan, pembuatan dan pengujian pada aplikasi sistem klasterisasi tingkat kemiskinan menggunakan algoritma Cummins, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu hasil akhir pada sistem ketika dilakukan uji coba, sistem pada penelitian dapat menampilkan visualisasi dari persentase untuk tiap-tiap kelompok pada suatu data. Berdasarkan perbandingan proses klasterisasi menggunakan metode Cummins antara perhitungan manual dan perhitungan menggunakan sistem, dapat diambil kesimpulan berdasarkan uji coba kinerja sistem memiliki akurasi yang tinggi dalam melakukan proses klasterisasi secara benar. Sekian untuk hasil dan pembahasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.